kenapa masih ada orang yang tersesat padahal sudah melakukan ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan seperti sholat wajib, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Apakah penyebabnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tadi tatkala membacakan firman Allah Azza wa Jal di surat apa lupa. Innaka la tahdi man ahbabta, di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di akhir ayat ini Allah mengatakan Allah itu lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kalau dikatakan kenapa kok ada orang yang tersesat? Padahal dia sholat, Ustaz. Padahal dia puasa. Padahal dia mengamalkan sunnah. Hatinya bagaimana? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Allah nggak ngelihat kepada fisik kalian. Yang dilihat itu bukan cuma zahirnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian. Maka kalau ada orang-orang yang tersesat dalam kondisi, dia tuh orang baik sebenarnya, Ustaz. Anak kok jadi takut, Ustaz? Iya. Kita perlu tahu takut dengan hati kita. Takut sholat itu nggak ikhlas. Takut bacaan Quran itu nggak ikhlas. Takut puasa itu nggak ikhlas. Maka kita perlu menata hati kita, menjaga hati kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail. Perempuan ini rajin sholat malam. Tasumun nahar. Rajin puasa sunnah. Wa tatasaddaq. Riwayat lain mengatakan dia juga rajin sedekah. Tapi masalahnya dia apa? Walakinnaha salita tu'dhi jirana. Tapi kalau ngomong itu pedes, suka menyakitin tetangganya. Berarti ada masalah di hati dia. Jadi perbuatan yang zahir ini harus sejalan dengan hatinya. Sehingga bisa jadi ada orang-orang yang secara zahir baik tapi hatinya nggak baik. Makanya kenapa kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang secara zahir amalan dia, aduh udah surga nih orang ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka an thabbitan ala din. Allahumma inna nas'aluka husnul khatim. Kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah ahlul jannah nih orang. Kalau ngelihat amalan lahir dia, ibadah dia, oh dia rajin berdakwah, bacaan Qur'annya bagus, Masya Allah. Tapi mati su'ul khatim. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, bima yabdu linnas, berdasarkan kacamata manusia. Ternyata sebenarnya dia itu, amalan dia itu sebenarnya nggak ikhlas. Yang namanya nggak ikhlas itu bukan ahlul jannah. Akhirnya fayasbik alil kitab. Dalam perjalanan, ternyata dia tergelincir. Ketetapan Allah nampak dia beramal dengan amalan penghuni surga, penghuni neraka, kemudian dia masuk ke neraka. Na'udzubillah minzalik. Bagaimana cerita Nabi SAW ketika bersama para sahabat dalam satu peperangan. Ada satu sahabat, satu orang nih dari pasukan umat Islam yang begitu gagah perkasanya, begitu semangat berjuangnya. Bahkan para sahabat menilai nggak ada hari ini seperti fulan dalam perjuangannya. Ketika sahabat mengatakan itu, Nabi SAW mengatakan, amma hadha fahuwa min ahlin nar. Orang ini termasuk penghuni neraka. Itu sahabat bingung. Kalau yang semangat kayak gini penghuni neraka, gimana dengan kita ini? Akhirnya satu sahabat mengatakan, ana sahibu, aku akan mendampingi dia. Diikutin orang ini. Kok sampai divonis masuk neraka sama Nabi SAW? Ternyata di akhir peperangan itu, dia terluka.
dan dia nggak bersabar dengan luka yang menimpa tubuhnya, dia ambil pedangnya itu. Ujung pedangnya itu ditancapkan di dadanya, tempat jantung dia. Kemudian dia robohkan tubuhnya. Dia bunuh diri. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dengan hati ini? Allah. Maka berusaha kita untuk memiliki amalan yang tersembunyi, yang mana itu membuktikan antum benar loh hambanya Allah. Bukan berharap kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab.